Ketika Sony ini menatap lebih dalam, lonceng itu samar-samar berubah menjadi kepala yang sangat besar dan sosok itu melihat ke arah Sony dengan matanya yang sangat merah dan lidahnya ini menjulur, serta ada taring-taring yang terlihat dari mulutnya. Hai guys, aku Olivia dan selamat datang kembali di YouTube channel aku. Di episode kali ini nih, aku akan kembali menceritakan cerita horor yang dialami oleh seseorang yang bernama Sony, dimana saat itu ia bekerja sebagai guru honorer di sebuah sekolah yang ada di Jawa Barat. Dimana nih si Sony ini katanya diganggu oleh penunggu yang ada di sekolah tempat ia mengajar. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke ceritanya nih, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen sebagai bentuk dukungan kalian terhadap YouTube channel aku. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Nah, pengalaman horor ini dialami Sony pada tahun 2003, di mana Sony ini baru saja diangkat menjadi guru honorer di salah satu SMA di Jawa Barat. Nah, Sony ini merupakan guru komputer. Dan saat pertama kali Sony mengajar di sekolah itu, jumlah komputernya itu masih sangat sedikit, di mana kira-kira hanya ada 7 komputer dan 2 diantaranya itu dalam keadaan rusak. Jadi totalnya hanya 5 komputer yang bisa dioperasikan. Nah, setelah beberapa bulan nih Sony mengajar di sekolah tersebut, ia pun mulai mengusulkan agar pihak sekolah menambah jumlah komputer agar proses belajar mengajar itu lebih maksimal. Nah, usulan dari Sony pun saat itu disetujui oleh kepala sekolah. Dan beberapa minggu kemudian, sebanyak 20 unit komputer baru pun datang. Namun karena di sekolah itu tidak ada yang mengerti dengan komputer dan si Sony ini merupakan satu-satunya guru komputer, jadi Sony pun terpaksa untuk lembur agar bisa menginstal seluruh program di komputer tersebut sesuai dengan kebutuhan sekolah. Sebenarnya Sony ini tuh merasa sedikit takut berada di sekolah tersebut pada malam hari. Selain karena suasana di sana tuh sangat sepi dan Sony ini sempat mendengar bahwa sekolah mereka itu cukup angker terutama pada malam hari. Katanya nih, ada sosok makhluk halus yang sedikit usil. Jadi sosok itu suka mengganggu ataupun menggerak-gerakkan barang yang ada di dalam ruang kelas. Nah, beberapa siswa saat itu juga pernah mengalami kesurupan massal. Sekitar 10 orang anak mengalami kesurupan secara bersamaan. Guru-guru juga sempat ada yang bercerita bahwa mereka sering mendengar tangisan dari anak laki-laki. Dan kejadian itu tuh sering dikaitkan dengan meninggalnya salah seorang siswa karena mengalami kecelakaan lalu lintas. Ditambah lagi karena letak atau lokasi dari sekolah itu yang katanya dulu adalah bekas hutan. Dan di hutan itu katanya ada beberapa makam kuno, ada juga sebuah sumur tua, serta ada 2 batang pohon nira yang sudah cukup tua yang dipercaya oleh penduduk sekitar merupakan pohon angker dan ada penunggunya. Dan yang pastinya nih, sekolah itu menjorok ke dalam sehingga cukup jauh dari jalan raya dan juga rumah penduduk. By the way, saat itu sekolahnya itu ada di pedesaan. Jadi sekolah itu dikelilingi oleh sawah dan juga hutan serta ada beberapa rumah warga. Tapi rumahnya itu berjauhan. Nah, balik lagi, jadi ruangan komputer itu merupakan ruangan khusus yang berbeda dengan ruang kelas. Jadi kayak lab komputer gitu loh. Dan ruangan komputer itu letaknya ada di samping gudang. Singkat cerita, malam itu saat Sony akan menginstal 2 komputer terakhir, tepatnya pada pukul 12 malam, Sony ini mendengar seperti ada yang mengetuk pintu ruangan itu dengan ketukan yang cukup keras. Dan dia mengetuk sebanyak 3 kali. Sony ini mengira yang mengetuk pintu ruangan komputer itu adalah si Abah. Jadi si Abah ini merupakan penjaga sekolah yang tinggalnya itu tidak jauh dari sekolah. Sony pun saat itu mengatakan, "Masuk bah, pintunya tidak saya kunci." Namun setelah beberapa saat, Sony ini tidak mendengar ada seseorang yang membuka pintu dan tidak ada jawaban dari luar. Tapi saat itu Sony ini tidak mengambil pusing dan tetap melanjutkan untuk menginstal 2 komputer yang belum terinstal. Dan tak beberapa lama, Sony mendengar ada seseorang yang membunyikan bel sekolah yang terbuat dari besi. Tapi lagi-lagi Sony ini tidak terlalu memikirkan karena ia pikir saat itu si Abah ini berniat untuk menakut-nakuti Sony. Karena tadi sore sebelum si Abah ini pulang, si Abah ini mengatakan, "Jangan kemalaman mas pulangnya.
nanti ada yang gangguin loh. Jadi si Sony pun kembali melanjutkan pekerjaannya. Tapi ternyata lonceng sekolah itu kembali berbunyi. Nah, Sony yang penasaran dengan siapa yang sedang mencoba untuk mengganggunya, Sony pun berjalan keluar dari ruangan komputer sambil berteriak memanggil si Abah agar si Abah ini berhenti untuk membunyikan lonceng. Sesampainya di depan pintu, lonceng itu pun berhenti berbunyi. Dan lagi-lagi si Sony ini memanggil-manggil si Abah, tapi tetap tidak ada jawaban. Nah, Sony yang saat itu melihat keadaan dari sekolah itu yang sangat kosong, ia pun mulai merinding dan merasa sedikit agak takut. Namun Sony ini tetap mencoba untuk berpikiran positif dan tidak memikirkan yang aneh-aneh. Apalagi saat itu penginstalannya hampir selesai. Jadi ia kembali memutuskan untuk melanjutkan pekerjaannya. Dan untuk menghilangkan rasa takutnya, Sony pun membunyikan musik di salah satu komputer yang saat itu sudah terinstal. Ia pun mengeraskan volume dari musik tersebut agar suara-suara dari luar itu tidak terdengar. Tapi yang anehnya saat itu tiba-tiba listrik di sekolahan mati. Dengan perasaan yang campur aduk dan juga takut, Sony ini pun berjalan keluar menuju ke kantor kepala sekolah. Karena screennya itu ada di kantor kepala sekolah. Dia pun mulai berjalan perlahan sambil meraba-raba. Nah, ketika sampai di depan pintu ruangan komputer, listrik di sana tiba-tiba kembali menyala. Nah, dengan cepat si Sony ini pun kembali ke ruangan komputer untuk menyelesaikan tugasnya. Ia pun kembali menyetel musik dengan volume yang cukup keras dan tak beberapa lama setelah itu listrik pun kembali padam. Dan saat itu Sony ini mulai mencium aroma seperti aroma kemenyan yang baunya itu cukup tajam. Nah, tak beberapa lama aromanya pun berganti dengan aroma bunga. Nah, saat si Sony ini mulai berjalan keluar, Sony ini kembali mencium tapi aromanya itu sangat busuk yang baunya itu benar-benar menyengat. Nah, saat itu Sony pun mulai merasa ada sepasang mata yang mengawasinya dari balik jendela. Bulu kuduk Sony pun kembali berdiri dan Sony pun memutuskan untuk mempercepat langkahnya keluar ruangan. Dan ketika Sony ini mulai memegang gagang pintu yang biasanya itu sangat keras, tiba-tiba terasa sangat empuk dan juga berbulu lebat. Dan ia pun mulai membaca-bacakan doa yang ia tahu untuk mengalihkan rasa takutnya. Setelah ia berhasil keluar dari ruangan itu, ternyata kejadian aneh tidak berhenti sampai di situ. Dan saat itu ketika ia keluar dari ruangan komputer, pandangan mata Sony ini langsung tertuju kepada lonceng yang mana ukuran loncengnya itu terlihat lebih besar dari biasanya. Ketika Sony ini menatap lebih dalam, lonceng itu samar-samar berubah menjadi kepala yang sangat besar dan sosok itu melihat ke arah Sony dengan matanya yang sangat merah dan lidahnya ini menjulur serta ada taring-taring yang terlihat dari mulutnya. Saat itu Sony yang mulai takut pun langsung mengalihkan pandangannya. Ia pun langsung melihat ke arah lapangan yang mana biasanya lapangan itu adalah tempat siswa dan siswi upacara bendera. Nah, di sana Sony ini melihat ada sosok pocong yang berdiri di setiap sudut lapangan. Walaupun saat itu Sony ini sudah mulai berkeringat dingin dan juga berasa ingin pingsan, tapi dia tetap berjuang untuk bisa berlari dan keluar dari sekolah. Nah, karena posisi sekolah itu yang tidak terlalu jauh dari rumahnya si Abah, jadi Sony pun memutuskan untuk mengetuk pintu rumah si Abah, berharap si Abah ini belum tidur. Dan saat itu si Sony pun langsung mengetuk pintu rumah si Abah itu dengan sangat kencang. Tak beberapa lama kemudian si Abah pun keluar dan membukakan pintu. Abah yang kaget melihat Sony yang sudah sangat pucat, Abah pun langsung menyuruhnya untuk masuk ke rumah dan memberikannya minum. Saat itu Sony pun mulai menceritakan apa yang ia lihat di sekolah tadi. Si Abah saat itu pun mulai menenangkan Sony dan mengatakan kalau misalnya sosok-sosok yang ia lihat itu juga sering mengganggu si Abah kalau Abah ini sedang piket malam. Jadi sebenarnya gangguan-gangguan itu adalah hal yang biasa. Nah, si Abah ini juga menambahkan kalau misalnya sosok-sosok itu memang suka mengganggu orang baru seperti Sony. Karena memang kan si Sony ini baru saja pindah ke sana selama 6 bulan. Nah, si Abah ini juga mengira kalau si Sony ini sehabis maghrib sudah pulang. Makanya saat itu Abah tidak kembali ke sekolah untuk menemani Sony. Nah, setelah berbicara panjang lebar dan Sony ini sudah mulai merasa tenang, Sony kemudian meminta si Abah untuk menemani
menemaninya kembali ke sekolah. Karena saat itu Sony ini meninggalkan semua barang-barangnya dan ruangan komputer itu juga belum ia kunci. Sony dan Abah pun saat itu kembali ke sekolah dan untungnya tidak ada makhluk-makhluk halus yang mengganggu mereka. Nah, setelah kejadian yang sangat-sangat menyeramkan itu, Sony pun memutuskan untuk tidak pernah lagi lembur sampai tengah malam di sekolah itu. Kalaupun ada pekerjaan yang harus ia selesaikan, ia meminta si Abah untuk menemaninya agar ia tidak mengalami kejadian yang serupa. Oke guys, sekian cerita pengalaman menyeramkan dari Sony. Dan bagaimana menurut kalian? Serem banget gak sih? Apakah kalian juga pernah mengalami gangguan mistis ketika kalian di sekolah atau di kampus mungkin? Kalian boleh banget untuk menceritakannya di kolom komentar. Atau kalau misalnya kalian ingin ceritanya untuk dibacakan, kalian boleh banget untuk mengirimkannya ke email aku. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen, serta hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel YouTube aku. Sekian video kali ini dan sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya.